Sesi yang kedua dari rangkaian terakhir yang dilaksanakan oleh sekolah ID Asyura yang 2 hari yang lalu telah dilaksanakan untuk unit masing-masing. Pada hari ini lanjutan dari rangkaian tersebut adalah rangkaian terbiasa. Pada pembukaan ini saya berikan masukan-masukan ya. Kita tampung masukan-masukan dari unit masing-masing nanti, kemudian mana yang pantas yang direalisasikan dan kita perjuangkan untuk bisa terlaksana di tingkat yayasan itu. Sebab bagaimanapun nantinya bagusnya usulan dari bawah, tapi kalau tidak di ACC di atas itu akan mental gitu ya, sehingga mungkin akan menyebabkan semangat yang berkurang. Kemudian diluruskan niat ya, untuk akhir ini pertama adalah semata-mata untuk tambah evaluasi sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan evaluasi itu bisa mengasah diri kita lebih baik lagi untuk tahun ajaran 2022-2023. Dan dengan tidak memperpanjang lagi mukadimah, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, raker rapat kerja evaluasi sekaligus penetapan program kerja untuk tahun ajaran 2023. Mudah-mudahan akhir ini berjalan dengan baik, sukses dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua diberikan kesehatan bagi kita, keluarga kita dan sahabat kita. Demikian saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang kita programkan dapat kita jalankan dengan baik. Amin. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan yang pertama adalah Laporan evaluasi diri era Janatul semester 2. Pokoknya jangan pegang bawah. Tahun 2021-2022. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah kurikulum. Kegiatannya yaitu kita menyiapkan alat peraga untuk memudahkan mengajar. Salah. Bentar. Kegiatannya pembagian tugas guru, membuat jadwal KBM dan proses pengajaran. Pembagian tugas mengajar diberikan pada guru di awal tahun ajaran dan kemudian diupload lagi di semester 2. Alhamdulillah proses pembelajaran di semester 2 ini sudah normal, sehingga target yang kita buat di tahun 2021 itu alhamdulillah cukup tercapai, walaupun ada kendala di perkembangan anak. Kita tidak semua bisa memaksakan
memaksakan anak itu untuk mampu, tetapi untuk mampu menerima dengan hasil terbaik, tetapi kita sudah menyampaikan sesuai dengan target. Kemudian kalender pendidikan kita jabarkan dari kalender pendidikan Kemenang, Dinas Pendidikan, yayasan, dan dijadikan menjadi program sekolah. Untuk kegiatan pembagian rapot, alhamdulillah tahun ini semester ini ya, kita semester 2 ini semester dan evaluasi tahap akhir sudah terlaksana dan pembagian rapot khusus olahraga pratika. Dan kegiatan murojaah, karena di Wafa dari pelatihan kemarin bahwa Wafa untuk anak-anak TK itu 75% hafalan, 25% pengenalan Wafa. Jadi kita lebih banyak hafalan. Dari awal masuk kita sudah murojaah, penambahan surat, di akhir pulang kita penguatan yang tadi kita ajarkan, itu setiap hari yang kita lakukan. Jadi waktu kita lebih banyak untuk menghafal, dan hafalan di anak itu memang targetnya cukup banyak, karena itu tadi kita pengenalan, penguatannya nanti di SD, pemantapannya nanti di SMP. Jadi kita hanya mengenalkan seberapa pun banyak kita kenalkan kepada mereka, karena dia golden age, otaknya masih bersih, otaknya masih mudah menerima apapun. Jadi asalkan memberikannya secara benar dan menarik, insya Allah akan diterima oleh anak-anak. Kemudian yang telah dilakukan, realisasi yang sudah kami lakukan di semester 2, alhamdulillah anak-anak sudah belajar menjadi satu shift, dan dari jam 7 sampai jam 11.45. Di bulan Januari anak-anak melaksanakan outbound. Kemudian di bulan Januari juga kita setelah bervakum beberapa tahun, kita mengadakan manasik haji di Masjid Al-Aqsa, pengenalan rukun Islam kelima. Di bulan Februari melaksanakan kunjungan edukatif ke Dinos. Setiap Rabu ceria kita mengenal belajar cooking class, kunjungan ke Edupak dan berenang, penampilan hafalan, dan lomba sholat berjamaah pada kegiatan Isra Mi'raj di bulan Februari. Di bulan Maret upgrade Wafa untuk guru-guru, latihan memanah anak-anak yang alhamdulillah kami sudah punya alat memanah buat, itu udah kita kenalkan, tapi baru 2 kali latihan, itu pun ditembusin ke tembok udah patah dua-duanya. Nah, itu anak-anak kami itu tenaganya luar biasa juga. Dan Ustadz Iwan tahun kemarin menawarkan diri setiap hari Kamis, tapi untuk kedepannya kami kurang tahu, mudah-mudahan masih bisa terlaksana menjadi eskul kami untuk memanah, walaupun hanya pengenalannya. Kemudian alhamdulillah juga di bulan Mei munakosah dengan siswa yang munakosah siswa dengan Wafa, itu pun yang berani hanya 10 anak. Selebihnya belum kita siapkan, karena itu tergantung kemampuan siswa. Kita tidak memaksakan kemampuan siswa yang memang belum mampu untuk menghafal setengah juz. Di bulan Juni perpisahan, kemudian pembagian rapot dan ijazah yang belum kita ijazah yang dari Kemenak yang belum kita berikan. Kemudian di tahun kemarin kekurangan guru kelas, dan alhamdulillah di tahun ini Allah sudah memberikan sudah ada guru kelas, jadi saya bisa membuat program sebaik mungkin, mudah-mudahan bisa terjalankan juga dengan baik. Kemudian alhamdulillah target hafalan surat pendek, 2 hari dan hadis sudah tercapai sesuai target. Itu adalah evaluasi di tahun 2021-2022. Semester terakhir saja, karena kita evaluasi akhir tahun ajaran. Jadi secara umum dia kesesuaian berjalan paling 30%. Itu pun di akhir-akhir itu kan, karena masih kemudian
pemakaian dana BOS harus juga dilaporkan gitu ya. Rincian juga terlampir. Kemudian baik, walaupun di lapangan terjadi dinamika, ya, misalnya kelas dengan orang tua sama-sama jadwal yang berubah-ubah setiap saat itu kan, bahkan sepekan itu bisa 3 kali, benar ya, 4 kali. Kita juga bingung, orang tua juga bingung gitu, apalagi muridnya gitu kan. Nah, itu. Tapi yang ada kuliah situasi bukan kita yang menghendaki, tapi situasi yang memaksa kita seperti itu. Ya, kita jalani aja sampai ada yang kelas dengan kepala diprotes gitu. Mau dilaporin gitu kan. Nah, sampai juga pengawas ini kita protes ke kita itu kan. Nah, sampai ditelepon oleh pengawas karena dilapor ke pengawas. Nah, suasana belajar kondusif, anak-anak secara umum belajar dengan nyaman, tekun, bersemangat dan tertib. Itu KKM SDIT kelas 6 tercapai 100% karena lulus 100%. Dan kelas 1 sampai kelas 5 kemarin juga tercapai. Kemudian capaian TTQ dengan sistem WAFA, tentu kita fokus pada WAFA. Itu WAFA untuk kelas 6 100% ya. Nah, kendala masih terkena kemarin itu masih terkendala SDM. Dan udah ada tambah 1, apalagi berganti-ganti juga. Kemudian kelas 1 sampai kelas 5 WAFA-nya 75%. Masih lama. Kemudian kendala juga samping kendala SDM juga masa pandemi ya. Di awalnya masa pandemi, kemudian baru di akhir di semester 2 ya bisa berjalan dengan kemudian munaqashah WAFA kelas 6 terlaksana secara bukan offline ya, secara offline diikuti 41 siswa, lulus 100%. 5 orang mendapatkan predikat mumtaz. Kita baru pertama mengadakan itu secara tatap muka dari peserta itu alhamdulillah perdana gitu kan, tapi sukses dengan hasil yang maksimal 100%. Kemudian juga dengan dadakan juga kali ya, kita munaqashah kelas 5. Nah, kelas 5 juga luar biasa semangat sini ininya. Ini secara online gitu ya, online alhamdulillah. Itu perkiraan lulus 100% itu perkiraan saja karena belum hasilnya belum ini, tapi dilihat kualitasnya dia samping dibanding kelas 6 kayaknya ya kelas 5 lebih oke lagi gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti lulus. Jadi pesertanya 14 orang ya. 14 orang peserta alhamdulillah. Nah, kemudian terlaksana wisuda juz 30 diikuti 41 peserta. Nah, ini juga terkendala, tidak semuanya yang hafal 30 juz juz 30. Itu kendala kita karena memang kita tidak fokus ke sana karena fokus ke WAFA, sehingga dikejarkan juga untuk nih karena kita juga ada kontrak dengan orang tua supaya ada hafalan. Harus punya juga sertifikatnya segala macamnya. Kan kita juga ini juga kalau protes orang tua pun wajar juga karena 6 tahun anaknya di sini nggak hafal juz 30 kan juga. Cuman kondisi kita yang menyebabkan demikian karena memang kondisi apalagi yang hafalan ya, masa pandemi susah kita untuk mengontrolnya. Kecuali kalau yang bisa aktif mengontrol dengan pakai WA, pakai Zoom dan segala macamnya bisa. Tapi ketika anak-anaknya tidak mempunyai fasilitas itu, pasti jangankan seminggu, 2 hari 3 hari juga bisa hilang hafalannya. Nah, itulah kondisinya. Jadi ke depan, nah diusulkan oleh tim DTQ kemarin juga, itu kan kita sudah bersepakat untuk hafalan ini, itu hafalan, saya ingat itu hafalan, itu kita harus berkesinambungan dari RA, SD, SMP. Nah, dari A hafalan sampai di mana? SD tinggal melanjutkan, nggak ulang lagi dari awal. Nah, dari SD berapa? Misalnya hafalan 2 juz, nanti di SMP jangan diulang lagi di juz 39-nya. Pasti orang tua protes, ini kan anak kami sudah ada sertifikatnya, segala macamnya, tinggal dilanjutkan sehingga nanti tamat dia 4 juz, 2 juz di SD, 2 juz, 1 juz SMP misalnya kan, tinggal dilanjutkan. Nah, itu masukan dari tim TTQ dari SD. Karena memang ada juga
Dan bahkan parahnya lagi katanya kan, parahnya lagi nggak sampai 1 juz gitu kan, juz 29 hilang, juz 30 ya gitulah. Jadi turun kualitasnya dari 2 juz jadi 1 juz. Kalau diminum ya habis jus itu. Ini bukan minum. Ya, nah itu nanti kita matchingkan, artinya itu kan juga untuk penilaian orang terhadap sekolah kita. Jadi RA orang Senawi, RA anaknya sudah itu kan. Ya kalau masalah ulang nanti mereka ulang di rumah itu murojaah segala macam. Padahal di ziyadah sudah mensetorkan gitu kan. Kita lanjutkan. Nah itu berarti orang baca, oh ya memang ada kelanjutan. Itu kalau kita ulang dari awal lagi berarti terlepas dia bagus atau tidaknya bacaan itu kan bukan ini. Ya sudah biasa kita lanjutkan. Jadi itu mungkin di waktu-waktu yang lain disuruh ini kan pemantapannya. Jadi dilanjutkan. Sehingga memang ada. Dan rata-rata sekarang yang SD rata-rata masuk ke pesantren gitu kan. Seperti itu. Nah, karena mungkin dari pengalaman seperti itu, jadi ke depan tentu kita mengharap seperti itu. Kemudian berikutnya, dalam kegiatan belajar mengajar proses Islami sudah mulai berjalan, ke depan perlu ditingkatkan lagi. Nah, di sini ditemukan ketika terjadi proses, mungkin untuk semua sekalian ya, di lapangan dalam proses belajar mengajar, nilai-nilai Islamnya belum mengakar gitu, belum mengakar pada anak. Yang lumrah-lumrah aja, misalnya yang umum-umum sajalah, misalnya papan tulisnya Bismillahnya sudah rusak nggak diganti, atau ada papan tulisnya nggak ada Bismillahnya, atau tidak ada tanggalnya, atau tidak ada judul materinya apa, nah gitu. Nah itu kendala di proses mengajar ya. Dan Islaminya itu nama-nama Islamnya itu nggak ada. Kemudian dalam prosesnya anaknya bersalah misalnya kan ya, itu sekalian untuk semua ya, tapi sebenarnya nggak ini juga, anaknya bersalah lalu dia langsung marahi tanpa ada istighfarnya, atau anaknya berprestasi tanpa mengucapkan alhamdulillah langsung dipuji, berarti kita tidak menanamkan karakter Islamnya. Anak berhasil, alhamdulillah misalnya kan, Allah telah memberikan kepintaran kepada anak, jaga, kemudian tidak boleh sombong semacamnya dan yang lain. Terus pintas ya, pintas. Jadi proses mengajar Islami ya perlu ditingkatkan. Ini juga perlu latihan, perlu banyak literasi bacaan kita Islam, atau juga melihat perkembangan pendidikan yang lain, atau juga mungkin nanti untuk SD ini mungkin juga nanti bisa kunjungan ke tempat yang lain ya. Mungkin rekomendasinya studi banding sekolah-sekolah dekat sini saja, ya, bisa ke mana gitu ya. Nah itu. Kemudian untuk ekstrakurikuler itu sampai pertengahan Juni terlaksana 20% aja. Bismillah. Itu pun dari sekian banyak ada bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu juga magab-magab gitu ya, artinya bisa berjalan atau tidak, karena kita juga dibatasi dengan Ramadan, belum sempat berjalan baru kita, kenapa nggak bisa jalan, kita jalan setelah kita uang komite baru di bulan Februari ya. Nah Februari baru kita ini kan uang komite kan, nah baru jalannya Februari ya, Maret itu baru jalan berapa ini kan. Nah itu, nah kemudian akan puasa. Nah habis puasa tidak bisa jalan karena langsung ujian. Ini apalagi SMP gitu ya. Kalau sempat dia itu kan udah secara fisik udah oke itu untuk melatih orang tuanya. Ya, jadi ini harus kita jadi jadi perhatian kita bersama. Maka nanti kalau untuk SD ke depan itu untuk mendetek HP mereka itu, katanya nggak tahu kan. Bahkan grup-grupnya mungkin aneh-aneh dulu, apa sempat juga kita aneh-aneh nama grup apa katanya. Tadinya itu grupnya Mbak aneh, tetapi nanti terus ditutupin grupnya itu Islami, tetapi ya ininya nggak, minimal grupnya udah bagus. Ada dulu lebih parah lagi ya, ketika saya baca ini ganti, udah diganti dia. Nah tinggal kita memperbaiki isinya. Yang paling enggak ketika judul grupnya tuh udah bagus, Islami, anak yang soleh, grup